Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat sempurna? Bicaranya tenang, sopan, dan penuh pesona. Ia mampu membuatmu merasa aman, dipercaya, bahkan dikagumi. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak bisa kamu pahami. Senyumnya tidak benar-benar hangat, tatapannya terasa kosong, dan hatimu berkata, ada yang tidak beres. Atau mungkin kamu pernah mengenal seseorang yang emosinya meladikledak, mudah marah, sulit dikendalikan, dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dua tipe manusia ini sering disamakan, padahal mereka sangat berbeda. Mereka adalah psikopat dan sosiopat, dua kepribadian antisosial yang sering muncul dalam dunia nyata, namun jarang benar-benar dipahami. Dalam psikologi modern, keduanya masuk dalam spektrum yang disebut gangguan kepribadian antisosial atau Antisocial Personality Disorder (ASPD). Tapi perbedaan antara keduanya sangat penting, karena cara berpikir, cara merasakan, dan cara mereka memperlakukan orang lain benar-benar bertolak belakang. Bagian 1. Asal dan pembentukan kepribadian. Mari mulai dari pertanyaan paling dasar. Mengapa seseorang bisa menjadi psikopat atau sosiopat? Para ahli membedakan keduanya dari asal pembentukan kepribadian. Psikopat umumnya terlahir demikian. Faktor genetik dan struktur otak sangat berpengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa area otak yang mengatur empati dan moral, seperti amigdala dan korteks prefrontal, bekerja berbeda pada individu psikopat. Mereka tidak merasakan emosi seperti manusia pada umumnya. Ketika orang lain merasa takut atau bersalah, otak psikopat nyaris tidak bereaksi. Mereka tahu bahwa membunuh itu salah, tapi tidak benar-benar merasakannya. Sosiopat, di sisi lain, terbentuk karena lingkungan. Mereka lahir seperti orang normal, namun masa kecil yang penuh trauma, kekerasan, pengabaian, atau pengasuhan buruk membentuk kepribadian yang penuh kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap dunia. Dengan kata lain, psikopat adalah hasil dari genetik, sedangkan sosiopat adalah hasil dari pengalaman hidup. Bagian 2. Stabilitas emosional dan kontrol diri. Keduanya sama-sama tidak memiliki empati kuat, tapi cara mereka mengontrol emosi sangat berbeda. Sosiopat cenderung impulsif. Ketika marah, mereka bisa langsung meledak. Ketika kacua, mereka bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Sosiopat hidup di bawah kendali emosinya sendiri. Contohnya, seseorang yang selalu curiga, sering berkelahi, dan tak mampu menahan amarah kecil, itu adalah gambaran khas sosiopat. Sementara psikopat adalah kebalikannya. Mereka mampu menyembunyikan emosi dengan sempurna. Mereka bisa berbicara dengan tenang, bahkan setelah melakukan sesuatu yang mengerikan. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa takut, bersalah, atau panik. Banyak psikopat bahkan tampak sangat ramah dan menawan. Tapi pesona itu hanyalah topeng. Di baliknya ada kekosongan emosi yang luar biasa. Bagian 3. Kemampuan berempati dan terhubung. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain, dan disinilah perbedaan mencolok terjadi. Sosiopat masih memiliki sedikit empati, meskipun sangat terbatas dan tidak konsisten. Mereka bisa peduli terhadap satu orang, tapi di sisi lain bisa kejam terhadap orang lainnya. Hubungan mereka seringkali penuh konflik, namun terkadang ada penyesalan singkat setelah menyakiti orang lain. Psikopat sebaliknya benar-benar tidak merasakan empati. Bagi mereka, manusia lain hanyalah alat. Mereka mempelajari cara bicara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh orang normal, agar bisa meniru dan memanipulasi emosi orang lain. Mereka tidak merasa bersalah, tidak menyesal, dan tidak menganggap penderitaan orang lain sebagai hal penting. Bagian 4. Karier dan pola hidup. Di dunia nyata, sosiopat sering kesulitan mempertahankan pekerjaan. Mereka mudah tersinggung, sulit bekerja dalam tim, dan sering berselisih dengan atasan. Kehidupan mereka cenderung berantakan, tidak stabil, dan penuh masalah. Sedangkan psikopat bisa menjadi sangat sukses. Mereka tahu cara menampilkan diri dengan sempurna. Karena cerdas dan karismatik, mereka sering terlihat seperti pemimpin alami. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa 1 dari 25 eksekutif perusahaan memiliki ciri kepribadian psikopat, bukan karena jahat, tetapi karena kemampuan mereka mengambil keputusan tanpa emosi, membuat mereka unggul di dunia kompetitif. Namun di balik itu, banyak yang menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain. Bagi psikopat, kekuasaan adalah bentuk kesenangan tersendiri. Bagian 5. Perilaku kriminal dan motivasi.
Jika keduanya melakukan kejahatan, maka gaya mereka pun berbeda. Sosiopat bertindak spontan. Mereka bisa menyerang karena marah atau frustrasi. Tidak ada perencanaan matang, hanya ledakan emosi sesaat. Itulah sebabnya, sosiopat lebih mudah tertangkap, karena tindakannya tidak terkontrol. Sementara psikopat seperti pemain catur, semua langkahnya sudah diperhitungkan. Dari cara mendekati korban, waktu, hingga bagaimana menghapus jejak. Psikopat bisa melakukan kejahatan selama bertahan-tahan tanpa ketahuan. Beberapa bahkan hidup di tengah masyarakat, berpura-pura menjadi orang biasa. Bagian 6. Hubungan dan cinta. Cinta bagi keduanya bukan perasaan, melainkan strategi. Sosiopat bisa mencintai seseorang, tapi hubungan itu sering kali penuh konflik dan kekerasan. Mereka bisa menyesal setelah melukai pasangannya, namun penyesalan itu tidak bertahan lama. Psikopat, di sisi lain, menggunakan cinta sebagai alat. Mereka mendekati seseorang bukan karena sayang, tetapi karena ingin mendapatkan sesuatu, uang, kendali, atau rasa kuasa. Saat hubungan itu tidak lagi berguna, mereka bisa pergi tanpa emosi sedikit pun, seolah tidak pernah ada ikatan sama sekali. Bagian 7. Penampilan dan pesona. Inilah hal yang paling menipu. Psikopat sering terlihat menawan, sopan, bahkan mempesona. Mereka pandai berbicara dan tahu bagaimana menyesuaikan diri di setiap situasi. Namun pesona itu hanyalah topeng yang rapuh. Begitu topeng itu retak, kamu akan melihat seseorang tanpa rasa bersalah, tanpa hati nurani. Sosiopat, sebaliknya, sulit menyembunyikan sifat aslinya. Mereka emosional, blak-blakan, dan mudah terlihat kasar. Orang di sekitarnya biasanya cepat sadar bahwa ada yang salah. Bagian 8. Realita di sekitar kita. Kamu mungkin berpikir bahwa orang seperti ini jarang ada, padahal mereka bisa berada di mana saja, di kantor, di sekolah, bahkan dalam keluarga sendiri. Psikopat tidak selalu seorang pembunuh. Banyak dari mereka bekerja di posisi tinggi, punya keluarga, dan dihormati masyarakat. Sementara sosiopat sering terjebak dalam lingkaran sosial yang kacau, hidupnya penuh konflik, tetapi tetap berusaha mencari kendali. Keduanya sama-sama bisa berbahaya, karena mereka tahu cara mempengaruhi dan memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Memahami perbedaan antara psikopat dan sosiopat bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat. Kadang, bahaya tidak datang dari orang yang berteriak atau marah, tetapi dari mereka yang tersenyum paling lembut. Jika kamu merasa ada seseorang di sekitarmu yang manipulatif, tidak berempati, atau sering membuatmu merasa bersalah tanpa alasan, mungkin kamu sedang berhadapan dengan salah satu dari dua kepribadian ini. Jaga jarak, lindungi dirimu, dan jangan ragu mencari bantuan profesional. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah orang yang kehilangan akal, tetapi mereka yang kehilangan hati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik tentang kepribadian dan sisi gelap manusia. Sampai jumpa di video berikutnya.